Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari salah satu subscriber namanya Mas Nuha. Dan untuk mempersingkat waktu, silahkan teman-teman langsung dengerin dulu ya percakapan aku sama Mas Nuha. Jadi sebelumnya aku jelasin, tadinya kan mau teleponan wawancara, cuma karena handphone aku cuma satu, aku nggak bisa teleponan sambil videoin. Ya udah, jadi kita wawancaranya pakai voice note. Dan langsung aja dengerin ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Meli dan pecinta selawat. Nama saya J, umur saya 29 tahun, dan saya adalah pegawai honorer. Alhamdulillah, setelah saya mendawamkan selawat, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Salah satunya adalah yang ingin saya ceritakan pada hari ini. Tujuan saya untuk testimoni di sini bukan untuk pamer amalan ya Kak. Tujuan saya adalah untuk menambah motivasi diri saya sendiri. Alhamdulillah kalau teman-teman yang lain bisa termotivasi dengan cerita saya ini. Iya, aku lupa Mas. Handphonenya itu aku cuma satu, yang satunya rusak. Jadi kalau wawancara aku bingung nanti rekamnya. Gini aja deh, aku wawancaranya pakai voice note aja ya. Aja ya, tadi kan udah awal udah ngomong di voice note juga. Aku tanya aja kapan Masnya pertama kali kenal sholawat. Apakah memang udah dari dulu atau baru tahu dari nonton YouTube aku atau gimana? Kalau mengenal sholawat mungkin sudah lama, tapi untuk memaksimalkan mendawami sholawat itu mulai baru-baru 2018 2019. Jadi saya melihat channel yang pertama saya temukan channel Ustadz Yusuf Mansur, kemudian Ustadz Novel Alaidrus, baru sudahnya saya ketemu dengan channel kakak. Kemudian Masnya mulai baca sholawatnya tuh, mulai bener-bener riadohnya tuh sholawat apa, bulan berapa, kemudian tahun berapa, dan pada saat itu lagi punya masalah apa? Jadi awal mula saya sholawat ini pada 2019, saya tidak membatasi, berapapun saya sanggup sholawat, saya sholawat. Kadang ada 100, kadang ada 1000, ada 2000. Kemudian ini saya lakukan dengan belum istiqomah, dan di setiap ada masalah saya selalu mendawamkan sholawat itu lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah, saya mendapatkan jalan keluar yang tidak saya sangka-sangka. Pada akhir 2020 saya berhajat untuk memiliki rumah sendiri, Kak. Jadi saya mulai mewajibkan diri saya untuk melakukan sholawat setiap hari. Tapi masalahnya yang lebih sulit bagi saya itu adalah istiqomah. Jadi saya mengambil kesimpulan bagaimana misalnya kalau saya tidak bersolawat pada hari ini dengan 1000 solawat, saya ganti dengan hari yang lain dengan angka yang sama. Jadi saya tambah. Saya juga menaungkan solawat pada saat saya di atas motor. Itu pertamanya awal-awalnya tidak saya hitung berapa jumlahnya. Setelah beberapa bulan kemudian saya membeli tasbih digital. Jadi setiap bawa motor, tangan kiri saya memegang tasbih digital. Mungkin ini jangan ditiru ya, agak berbahaya. Jadi saya belum cerita sama kakak bahwa saya ini merantau di sini. Setiap saya pulang ke rumah, jarak rumah saya itu ada sekitar 6 jam. Jadi saya juga
melakukan sholawat setiap saya pulang. Saya pulang sebulan sekali, jadi setiap saya pulang itu dari tempat kerja ke rumah mertua itu bisa mendawamkan sholawat sebanyak 30.000 kali. Merantau di mana Mas? 6 jam tuh berarti luar, beda daerah kali ya? Beda kota gitu ya? Terus sholawat apa yang dibaca sama Mas Nuha? Iya kak, beda kota. Eh, Jaraknya 6 jam perjalanan. Jadi sholawat yang saya baca itu adalah sholawat Jibril. Kalau saya hitung dari rumah sampai ke tempat kerja itu dan sebaliknya itu ada 30.000 kali sholawat. Tidak selalu saya menuangkan hanya sholawat Jibril saja. Ada di satu kesempatan itu saya dari rumah ke rumahan kerja ini, eh, dari rumah saya beri batasan-batasan tertentu. Misalnya dari batasan A ke B selawat Jibril, dari B ke tempat C selawat menjiat, dari tempat C sampai ke tempat tujuan selawat Nabi. Karena saya pikir perjalanan yang lama itu membosankan, daripada saya tidak melakukan apa-apa, lebih baik saya selawat dari rumah sampai ke tempat tujuan. Terus kan tadi Mas Nuha pengen punya rumah ya. Terus gimana? Apakah rumahnya udah didapat gitu? Selama berapa lama tuh sampai akhirnya dapat rumahnya? Nah, setelah beberapa bulan kami mendawamkan selawat yang polanya seperti tadi, kami mendapatkan hibah, tepatnya istri saya mendapatkan hibah pembagian rumah dari mertua saya. Tapi bukan hanya itu kak, rumah itu memang masih layak dihuni, tapi Allah memberikan kami rezeki untuk merenovasi rumah tersebut. Jadi rumah tersebut tidak kami robohkan, kami tambah dengan bangunan baru yang ada di depan rumah tersebut. Jadi rumahnya menjadi menyatu gitu kak. Jadi rezeki yang kami dapatkan untuk merenovasi rumah tersebut ini dari sumber yang tidak kami sangka-sangka. Ada dari bantuan pemerintah, ada dari arisan, ada dari hasil panen, dan banyak sumber-sumber yang lain yang tidak kami sangka-sangka. Yang kalau dihitung nominalnya sekitar 40 jutaan. Jadi rezeki ini tidak datang secara bersamaan. Di setiap ada rezeki, ada uang misalnya 3 juta kami beli untuk bahan besi misalnya, kemudian ada uang lagi kami beli lagi sampai bahannya terkumpul. Nah setelah bahannya terkumpul kami bingung lagi kak, jadi bahannya sudah ada tapi tidak ada uang untuk upah tukangnya. Nah alhamdulillah sekali mertua saya yang bekerja sebagai tukang bangunan ini langsung mengerjakannya sendiri dengan tanpa upah sepeser pun. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Terima kasih ya Mbak atas arahannya. Mohon bimbingannya ya Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah, hebat banget Allah ya. Jadi sekarang udah jadi ya rumahnya ya, udah beres ya. Itu dalam berapa lama tuh Mas sampai akhirnya perjalanan dari mulai fokus bersolawat buat punya rumah sampai akhirnya rumahnya udah beres sampai sekarang tuh makan waktu berapa lama, dan eh, ada lagi nggak keajaiban yang lain dari Allah? Jadi rumahnya belum selesai 100% kak, baru sekitar 70 atau 80% lah. Tapi yang lantai bawahnya sudah bisa kami tempati, yang lantai atasnya belum selesai 100%. Oh jadi tingkat ya, Masya Allah. Terus ada lagi nggak Mas Nuha yang mau disampaikan? Mungkin itu aja kak. Mohon doanya agar rumah kami selesai 100%. Kemudian hajat saya nanti, saya berencana untuk membuka usaha di rumah tersebut. Rumahnya kami buat semacam ruko kak. Iya kak, walaupun tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah sekali kak. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Mas Nuha
Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman gitu supaya lebih semangat lagi atau gimana? Dan gimana supaya bisa ngedapetin apa yang mereka hajatkan gitu? Mungkin tambah semangat aja teman-teman yang sudah bersolawat, yang belum solawat, ayo solawat, karena Allah pun bersolawat pada Nabi, masa kita enggak? Terima kasih ya Mas Nuha, insya Allah hari ini aku tayangin testimoninya. Mudah-mudahan segala hajatnya segera tercapai, rumahnya cepetan jadi, dan dimudahin rezekinya sama Allah. Assalamualaikum. Nah itu tadi testimoni dari Mas Nuha. Jadi Mas Nuha ini kepengen banget punya rumah sendiri, dan Masya Allah Mas Nuha baca sholawat Jibril dan sholawat Nabi juga ketika perjalanan pulang dari dari kantor ke rumah. Itu makan waktu 6 jam. Dan beliau baca sholawat banyak banget sampai 30.000, dan Masya Allah dapat rumah. Masya Allah banget, kita doain ya teman-teman sama-sama. Mudah-mudahan rumahnya cepetan rampung, rezekinya dimudahin, dan mudah-mudahan nanti usahanya bisa maju, karena kan rumahnya mau dipakai buat usaha. Nah, buat teman-teman yang punya keinginan punya rumah gitu, punya kendaraan atau apapun, minta sama Allah, kemudian perbanyak deh sholawat. Kalau mau cepat, coba deh teman-teman bacanya yang banyak gitu. Misalnya ya, nggak usah yang panjang bagus ya, tapi kalau misalnya nggak sanggup, baca aja yang ringan. Sholawat Jibril, Shallallahu Alaihi Muhammad itu dibaca seharian tuh 25.000, cobain deh, rasain. Tapi memang berat banget, aku tuh nggak bisa sampai 25.000, nggak bisa. Paling aku tuh 10.000 tuh udah paling banyak. Kadang aku sampai di angka 8.000, 7.000, dan Masya Allah banget. Apalagi buat teman-teman yang punya online shop, yang punya dagangan, yang dagang, cobain deh baca sholawat. Karena aku juga lagi ngejalanin ya, selama ini aku baca sholawat yang ringan aja, Shallallahu Alaihi Muhammad, dan itu aku baca sambil masak. Mungkin teman-teman yang biasa yang follow aku di Instagram tahu ya, aku tuh sering share masak. Kerjaan aku kan masak ya di rumah, sambil masak baca sholawat, sambil di jalan baca sholawat, dan itu tuh Masya Allah banget, ampuh banget teman-teman. Jadi kayak yang aku udah neliti ya, jadi gini, ketika aku baca sholawatnya sedikit, kadang cuma 1.000. Kalau ngikutin waktu sibuk itu emang kita nggak bisa, tapi kalau kita paksain diri kita itu bisa banget. Tapi ketika aku ngusahain bacanya tuh sampai yang 8.000 gitu, 7.000, 8.000, itu bener-bener deh. Ini aku ngerasain banget di 3 hari terakhir ini, di 2 hari terakhir ya. Jadi ini hari yang ketiga aku baca sholawatnya tuh, sholawat Jibril tuh di atas 3.000. Jadi kayak 7.000, 8.000 gitu. Tuh sampai malam pun, sampai tidur pun aku pakai tasbih, dan cuma aku dalam hati kan Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Enggak, berarti kan ngaruh banget. Aku kan punya online shop ya teman-teman, dan Masya Allah itu ngaruh banget. Jadi keorderan tuh makin lebih ramai lagi, Masya Allah teman-teman. Ayo coba teman-teman yang punya all shop, yang punya keinginan apapun, yang kepengen punya keturunan, berdoa setiap hari sama Allah, kemudian perbanyak sholawat sambil dielus-elus perutnya, diusap-usap, Insya Allah kok teman-teman. Sholawatnya sholawat apa terserah. Mau sholawat Nabi yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau mau yang ringan Shallallahu Alaihi Muhammad. Kalau aku pakainya yang ringan Shallallahu Alaihi Muhammad. Jadi jadi pagi-pagi nih, apalagi kalau lagi nggak sholat ya, lagi berhalangan, jadi pagi-pagi aku baca istighfar dulu 100 kali, kemudian aku bacanya istighfar yang ringan juga. Astagfirullah, 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 kemudian subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, itu 100 kali. Baru aku baca salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu aku baca 10 kali. Kemudian aku baca Shallallahu Alaihi Muhammad seharian itu. Kadang ya kalau lagi bisa sampai 10.000, kadang 8.000 kayak gitu teman-teman. Masya Allah banget, dan itu sangat berpengaruh ke orderan aku. Ya aku maksudnya banyak keinginan, banyak kebutuhan, tapi Allah
mungkin lebih tahu aku dikasihnya yang di situ. Malu dong deh, masa kayak gini pakai kaos dalam ya. Itu teman-teman ya, jadi buat teman-teman yang punya keinginan, ayo kita baca sholawat sana dong deh, malu deh pakai baju dulu sana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman terus bersolawat. Solawatnya apa aja terserah, mohon maaf berisik ya, solawatnya terserah apa aja, yang penting istiqomah, yakin dengan pertolongan Allah, kemudian pasrahin semuanya sama Allah yang ikhlas, dan jangan pernah nungguin kapan Allah ngabulin doa kita. Kita tuh malu kalau nungguin kapan, nagih-nagih Allah kapan. Aku udah sholawat ya Allah, mana nih kok nggak belum dikasih. Malu teman-teman, malu ya. Oke teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.